Hai, para pejantan tangguh. Di kesempatan kali ini, aku akan memberikan testimoni setelah melewati serangkaian ujian ketahanan fisik dari challenge Break the Limit. Bagi kalian yang ingin tahu lebih lanjut, tonton sampai selesai. Oke guys, nggak kerasa waktu terus berjalan dan hari ini aku udah masuk ke hari ke-17. Suatu pencapaian yang dulu sangat dicita-citakan. Bagaimana aku dapat konsisten bin istiqomah dalam menjalankan suatu aktivitas positif. Yang mana problematika dalam konsistensi ini menjadi permasalahan umum khususnya bagi kita semua. Nah, maka dari itu, di video ini, aku akan menceritakan bagaimana caranya males ada malesnya gitu. Kemudian mager ada magernya. Bahkan menurutku, tingkat kemageranku saat ini naik level guys. Yang dulu mungkin level 1, sekarang udah level 10. Dikarenakan orang bijak pernah berkata, semakin tinggi pohon, maka semakin besar angin menerjang. Ini berlaku dalam segala aspek. Terutama ketika kalian ingin memulai sesuatu yang konsisten. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Tulis hal-hal menarik di kolom komentar. Berikan like bila kalian senang. Share seluas-luasnya agar setiap klikan tombol di jari kalian mengandung nilai manfaat. Oke, jadi hal pertama yang akan aku share ke kalian tentang bagaimana cara merespon rasa malas yang terus datang silih berganti. Yaitu dengan bergerak. Hal pertama yang kalian lakukan adalah bergerak. Contoh paling sederhana, ini sesuai pengalaman pribadi ya. Ketika aku ingin menjalankan challenge, di situ posisi aku sedang leha-leha atau santai-santai. Nah, hal pertama yang aku lakukan ketika aku udah mulai bisa merasakan, wah ini kayaknya bakal ngaret nih. Dari jam biasa kita workout, hal itu sudah mulai menerjang, sudah mulai kerasa nih kayaknya bakal lengket nih punggung nih. Intinya bergerak dulu. Nah, setelah bergerak, coba kalian kasih jeda beberapa detik mungkin ya. Ketika kalian ingin kembali ke zona nyaman kalian gitu ya. Entah di kasur, di sofa, atau dimanapun. Untuk mengulang niat awal. Semisal, tadi kan posisi ingin workout ya, ingin olahraga. Kemudian terkendala oleh game atau nonton film misalkan. Singkat cerita, kita udah mulai feeling nih, pasti bakal mager dan kemudian lewat jam workout kalau diikutin. Kalian coba untuk ucapkan, sebenarnya kalian mau apa gitu. Ucapkan aja gitu, dengan lantang. Duh, mau workout duh kan sekarang waktunya ngonten. Nah, itu diulang, diucap. Ketika mulai ada percikan-percikan semangat, tanpa tunggu lama lagi, gaskeun. Ketika kalian sudah mengucapkan niat awal kalian itu, maka bukan balik rebahan. Nggak, cara melatihnya seperti itu. Pokoknya ucapkan aja dengan lisan. Oh iya, aku kan mau bersih-bersih. Oh iya, aku kan mau workout. Atau apapun itu. Baik lagi ini sesuai dengan pengalaman pribadi ya. Kalau teman-teman mau nambahkan, silakan isi kolom komentar di bawah. Nah, untuk tahap yang kedua, ini agak ekstrim. Ketika cara pertama ini sudah dioptimalkan dan ternyata masih belum bisa, aku akan masuk ke fase kedua ya, yaitu flow atau mengalir. Maksud aliran di sini yaitu ketika kalian mager, bablasin aja, pentokin aja magernya gitu. Ini contoh ketika aku berhenti ngerokok ya, karena dulu sempat ada fase aku merokok. Aku tahu bahwa rokok itu nggak baik ya, memang tidak ada pembantahan sedikit pun tentang negatifnya asap rokok ya, tetapi kok ada semacam ketergantungan yang emang sulit untuk ditinggalkan, ingin meninggalkan, tapi kalau kita pakai yang pertama ini, ya, pakai fase pertama ini, jatuhnya kayak apa ya? Ya, sehari ngerokok, sehari enggak. Nah, kalau di fase yang kedua ini enggak, bablasin aja. What? Ngerokok itu enak ketika memang 1-2 batang ngopi,
ngobrol. Tapi ini enggak, hantam aja terus gitu. Sampai akhirnya lidah atau semua jaringan tubuh kita ini udah nggak bisa ngerespon lagi gitu. Kayak main game aja terus sampai beler mata, sampai mau copot mata, gasin. Nonton One Piece dari episode 1 sampai Egghead misalkan. Sampai tubuh bener-bener nggak punya respon sama sekali akan hal tersebut. Karena bisa dibilang overdosis gitu. Itu akan jadi trauma. Akan jadi suatu trauma yang mungkin ketika kalian mau coba lagi, itu otak masih ngasih rem. Beda halnya ketika kalian berhenti karena motivasi. Motivasi itu kan kadang naik, kadang turun. Tapi kalau trauma, ya itulah metode yang aku gunakan ketika ingin berhenti ngerokok. Maka dari itu, balik lagi aku tekankan di sini ya, sebagai disclaimer, bahwa ini by experience-ku pribadi. Nah, fase yang terakhir, fase yang nomor 3, yaitu berserah. Fase 1 sudah dicoba, belum bisa. Fase kedua dicoba, masih belum bisa. Fase ketiga, tawakal. Yang penting kan kita sudah berikhtiar. Jadi usaha dulu dimaksimalkan. Sampai ke mentok-mentoknya kalian usaha. Baru sisanya berserah. Karena yang aku yakini sampai saat ini, dan ini mungkin jadi keyakinan juga buat kalian semua yang menyaksikan, bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, tapi usaha yang seperti apa dulu yang tidak mengkhianati hasil? Yaitu usaha yang benar-benar datang dari hati. Nah, kiranya itu yang bisa aku sampaikan. Pengalamanku ini juga nggak harus dialami oleh semua orang. Dan pengalaman orang pun nggak harus aku alami semua. Karena dari setiap pengalaman tersebut, kita dapat memetik hikmah atau pembelajaran. Yang positifnya diambil, yang jeleknya dibuang. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi kesimpulannya, inti dari yang aku sampaikan ini, semuanya ada pada pergerakan. Teruslah bergerak, teruslah berproses, tanpa harus membanding-bandingkan diri dengan pencapaian orang lain, tetapi bagaimana kita bisa terus berlomba dalam kebaikan. Salam sehat dari Alzan. Kembali kita akan melanjutkan challenge break the limit. Dengan 100 kali push up, 100 kali crunch, dan 100 kali squat. Tanpa tunggu lama lagi, let's go.
Oke guys, keringetan banget. Sekian untuk hari ini. Pokoknya buat kalian semua yang menyaksikan sampai akhir, terima kasih. Dan salam sehat dari Alzan. Tetap semangat. Sampai ketemu di episode berikutnya. See ya.